Ah, Selamat pagi. Senang bisa jumpa lagi ya dalam ocehan kita di ruang tamu dalam episode Takut akan Tuhan. Nah, jadi satu-satunya alasan menurut saya mengapa Tuhan membiarkan ada rasa takut dalam diri kita, melanda diri kita itu supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa takut akan Tuhan. Saya dulu ya sering dihantui rasa takut sehingga saya berusaha keras mempelajari apa hakikatnya. Apa sebetulnya rasa takut itu? Jadi rasa takut itu saya lihat itu adalah sinyal atau alarm sama dengan alarm untuk bangun pagi. Alarm itu berbunyi untuk mengatakan pada kita bahwa kita harus bangun pagi ya. Sama sinyal dari emosi kita juga memberitahu kita bahwa ada tindakan tertentu yang harus kita lakukan. Selama kita belum bangun mematikan alarm, alarm itu akan terus bunyi. Demikian juga ya, selama kita belum melakukan tindakan tertentu, rasa takut itu akan terus datang menghantui kita. Jadi menurut saya, pandangan ini ya bahwa sinyal adalah alarm untuk bertindak itu benar ya. Tapi sebenarnya tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Ya karena saya pernah dihantui rasa takut dan tindakan apapun yang saya ambil itu tidak sanggup menghilangkan rasa takut itu. Bahkan rasa takut itu melumpuhkan kemampuan saya untuk mengambil tindakan. Jadi ya kita putar otak lagi apa sebenarnya maksud dari rasa takut itu ya. Oh, mengapa kita diberikan rasa takut yang melumpuhkan ini? Nah, kemudian sampai satu saat kita mengerti ya bahwa rasa takut itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Asalkan kita mau membelokkan rasa takut itu menjadi takut akan Tuhan. Nah, apa ini maksudnya ya? Nah, begini ya. Kita pasti akan takluk ya, kita akan menghamba pada pihak yang paling kita takuti. Kalau ada Tuhan yang kita takuti, maka kita akan patuh pada perintah Dia. Bayangkan kalau kita punya Tuhan dua ya, dua Tuhan. Dan perintahnya yang satu ke kanan, satu ke kiri. Kita pasti pusing. Tapi ujungnya kita akan nurut pada Tuhan yang paling kita takuti, bukan? Hukumannya itu lebih mengerikan. Nah, kira-kira pengertian kita begitu. Nah, sekarang kalau kita takut pada sesuatu, maka kita sebenarnya sudah menghamba pada sesuatu itu. Sesuatu itu sedang berusaha menjadi tuan kita ya, sedang memaksakan kehendaknya, perintahnya itu kepada kita, dan kita merasa takut pada Tuhan kita yang baru itu. Jadi, saran saya ya, segeralah pindahkan rasa takut yang muncul itu menjadi takut akan Tuhan. Jadi, kita belajar mengubah rasa takut itu menjadi awal untuk takut akan Tuhan. Dengan kita bayangkan bahwa hukuman dari Tuhan itu lebih mengerikan ya ketimbang dari hukuman si Tuhan yang tadi itu yang menakutkan kita ya. Maka dengan demikian itu takut kita pada si Tuhan kecil ini akan hilang diganti dengan takut akan Tuhan kita. Kita ganti itu dengan rasa ngeri kita kepada hukuman Tuhan kalau saya berani-berani nurut kepada Tuhan yang kecil itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata ya di dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama pada Dia, Tuhannya yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi kalau dengan demikian maka takut akan Tuhan itu segera berubah menjadi sukacita ya. Mengapa? Karena Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Pengampun. Sama sekali tidak rugi kita takluk pada Tuhan yang seperti ini ya, yang penyayang dan adil. Dia itu sempurna dalam menilai kita dan tidak ada niat Dia mencelakakan kita. Jadi, mari kita belajar ya, sekarang untuk mengenali rasa takut kita itu
dan kita pindahkan itu menjadi takut akan Tuhan. Kita adukan, kita tandingkan dia itu, ketakutan kita pada Tuhan yang kecil ini dengan takut kita kepada Tuhan. Ya jelas selalu kalah ya si Tuhan kecil ini, kalah telak. Jadinya apa ya, bukan berarti kita tidak ada rasa takut, tapi rasa takut itu kita gunakan kondisi awal untuk memindahkan kita takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasa merinding, ya kita terima itu sebagai awal untuk merinding kepada Tuhan. Kalau kita merasa ngeri, buatlah perasaan ngeri itu jadi awal kita lanjutkan ngeri kepada Tuhan. Daripada kita turut kepada Tuhan kecil itu. Nah hasilnya, rasa takut itu akan semakin jarang menghantui ya. Dan kita kembali mendapatkan kegembiraan kita. Asik ya. Selamat mencoba ya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ocehan kita berikutnya.